kamu jadi apa guard dia? Kamu sempat jadi guard Aku kan? ya safety guard, tapi sebenarnya aku juga player, Kamu cuma nggak safety belt ya? Balik lagi di ngomong tae. Ini seneng banget ya kita kebagian satu episode ya di sini ya. Tapi yang pasti aku panggil apa ini? Beges kah? Cemara kah? Atau siapa kah? nama asli aku Bagus. Harus gue Bagus. Tapi yang belum tahu ini adalah Bagus. Ini kalau di Mandi Bareng YouTube jadinya Cemara ya. Cemara. Pasti inilah maksudnya melihat sosok yang berbeda. Oh ternyata Cemara kalau nggak makeup itu ya kayak Satan komplek kayak gitu loh. Kayak Abri, tapi hatinya Hello Kitty. Tapi kalau ngomongin soal ini mungkin kalau aku sih kebetulan kita udah yang ketemu itu dari kamu zaman Cheers itu kan. Iya benar. Kamu ikut lomba-lomba, aku yang MC di acaranya Mas Yuli. Prof ya? Apa? Bukan, Dispora. Iya Dispora. Yes, Dispora. Dinaspora Poranda. Kan gak melo-melo ya. Aku salah sebut ya. Simen. Nah, tapi apa sih itu aku udah mengetahuimu kamu jadi apa guard dia? Kamu sempat jadi guard Aku kan? ya safety guard, tapi sebenarnya aku juga player, Kamu cuma nggak safety belt ya? gak cukup saya safety belt. Safety guard ya? Iya safety guard. Aku tuh gini, maksudnya aku nggak tahu kan sebenarnya kan kalau ngomongin soal Cheers nggak tahu menahu. Oh ternyata ada yang bagian melindungi mereka yang buat jatuh-jatuh apa sih namanya? Buat berdiri apa? Itu sih kayak stunting, kayak piramid. Ya, piramid itu. Emang kan kayak kalau kayak gitu kan emang butuh orang yang bisa dibilang profesional lah ya, kayak gitu ya, yang tahu menahu tentang dunia cheerleading itu seperti apa. Sementara kalau ada kamu gitu kan kalau ada yang jatuh tuh kayak ceblok nang ngone kasur gitu kan ya. Empuk soro ya pokoknya ya. Iya. Tapi memang itu adalah pertama kalinya. Terus dari itu ngelatih Cheers juga ya? Ngelatih Cheers, terus di dancing juga. Itu duluan mana Cheers sama dancing? Kalau aku sebenarnya duluan di dancing. Dulu. Dari TK, SD, SMA. TK harus ngeden-ngeden kan iku. Sumpah. Tari Jawa yang pasti. Aku tuh arek tradisi, guys. Arek tradisinya. Oke. Tapi kalau ditarik ini agak menyimpang dari dance ya, tapi dari SD itu udah ngeden-ngeden gitu. Gimana teman-temanmu? Ya, kadang ya ada yang bilang ya kayak cewek, kayak ini, kayak itu, banyak lah. Diterakin banci dari TK berarti? Bukan banci, ada beda kayak gini. Lebih ke sedot kayak gitu itu. Jadi guyonannya udah kayak gitu SD tuh. Udah kayak udah di diskriminasi lah intinya aku itu. Oke, jadi sebenarnya kalau para pendengar ngomong taek nih, kalau kita memang sebenarnya ketemu itu sering dikatakan lima di bareng, iya ketemu, tapi kita juga jarang yang ngobrol yang banget ya. Iya banget. Sekedar profesional kerja gitu. Tapi itu dari dance, cheerleading sampai pada akhirnya sebenarnya kemarin terlibat di Mandi Bareng itu kan sebenarnya jadi makeup artisnya si Tamar. Yes, kan? Bener banget. Sampai pada akhirnya ada special edition yang mengharuskan untuk Tamara ini harus ada satu sosok yang kembar. Ternyata hadirlah Cemara. Yes. Dan ternyata apa bedanya kalau ngomongin soal Cemara sebelum terbentuk di Mandi Bareng sama sebelumnya? Apa bedanya? Kalau aku bedanya sih lebih dibilang YouTuber ya sekarangnya. Itu sih kalau aku sekarang kayak nggak tahu ini di saudara, nggak tahu itu di anak didik aku yang sekarang itu kayak ya Kak YouTuber ya sekarangnya. YouTuber terkenal di kayak gini. Kayak gitu itu yang udah apa ya kayak bikin jadi apa sih kayak gitu loh. Ngapain? Seneng. Jujur seneng sih, ya seneng. Kalau dibilang seneng karena kan istilahnya namanya orang belajar dunia baru kayak gitu, dapat pelajaran yang baru dari dunia yang baru, yang nggak aku tahu sama sekali dunia. Gimana nggak aku taunya? Nggak aku tahu.
Tapi memang sebenarnya dari aku sendiri sih bukan karena aku lebih dari dulu memang seneng banget kalau ngomongin soal eksplorasi. Bukan kamu aja, ini pegawainya sewa kamera juga bener-bener yang aku explore. Kalau dia ada bakat di mana nih, aku bakal gembleng. Ya nggak Lutfi? Ya kan? Nah, kayak gitu. Dari kemarin memang kalau aku pertama kali, kenapa sih harus Tamara? Ya gitu. Kenapa harus milih Tamara? Padahal teman-teman Alasannya apa? MC. Alasannya kalau milih Tamara? Tamara itu gini, kalau aku dulu tuh kan kayak aku ngelihat dia itu kayak kayak nggak terlihat gitu kan. Jadi emang. Jadi sebenarnya dia punya sesuatu tapi nggak terlihat padahal dia lucu iya. Terus sebenarnya masih bisa itu dipoles itu bisa. Terus ya itu yang pertama. Kedua dia lebih luang kan kemarin kan. Kurangnya job-joban kan. Jadi aku lebih ke itu aja deh. Oh no. Kosong job-jobannya say. Lebih dari situ tapi ya bisa dibilang kayak coba kamu sebagai sahabat dekatnya dia coba ayo dalam kita tarik 5 bulan terakhir dia sebelum jadi Tamara sama setelah jadi Tamara apa bedanya? Kalau aku sih lebih kelihatan dia itu kayak auranya udah kelihatan kayak gitu. Aura kasih langsung beridik gitu ya. Iya. Aura. Ya kayak kalau sih ngeliatnya aura terus dia kayak lebih apa ya? Bukan kayak Tommy yang dulu kalau aku ngeliat itu bener-bener artis guys. Iya kayak sekarang itu apa sih? Aku YouTuber sekarang. Ngasih kamu. Ini ngoy ku ya Tom yo. Jangan kacang kayak lupa sama kulitnya lu ya. Tapi itu tadi memang sekelas sampai pada akhirnya Tamara Cemara hadir di Mandi Barang, satu konten yang aku create sendiri yang niat awalnya memang sama-sama belajar. Aku juga belajar dari dulu itu kamu tau gak? Aku tuh welek di talk show. Jadi kenapa? Serius. Jadi yang kayak apa ya? Dulu tuh yang aku siaran radio, aku tuh dimarahin produserku. Hai, kamu tuh ngobrol, jangan Nancy terus yang ngomong kayak gitu. Jadi sampai pada akhirnya terus talk show yang kayak biasanya. Terus aku biasanya kalau MC kalau nggak sama Nancy kan sama Mentul. Nah, Mentul itu juga aku terpaku di pertanyaan yang itu aja kayak gitu. Makanya aku lebih pengen belajar ngomong, pengen belajar explore gimana sih ngomong sama orang dan aku pengennya yang belajarnya nggak sendiri gitu. Terus dengan adanya kalian ini adalah hal baru mungkin aku sih lebih ke lebih ke ketika aku bikin sesuatu yang baru untuk kalian yang niatnya memang baik, aku yakin ada hal baik yang disiapkan untuk aku. Amin. Tepuk tangan loh harusnya kalau aku kayak gitu. Tepuk tangannya ya. Tapi kalau ngomongin soal itu adalah kemarin kamu biasa ngapalin koreo. Terus adanya Mandi Bareng, kamu udah mulai berakting, mulai bisa digembleng untuk ngomong ya kan. Ditambah lagi ada kayak baceman, harus belajar voice over. Baru lah pelajaran yang baru banget. Kan? Terus sekarang lagi ada podcast. Ini kita berdua ngomong nih. Ini sebenarnya kalau yang dilihat belum ya apa kalau yang denger ini sebenarnya niatnya apa ya? Tujuannya biar ini adalah pertama kalinya dia ngobrol sama aku. Besok dia ngomongnya sama bintang tamu gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya rencananya. Ngomongin soal respons, banyak respon positif atau negatif dari warga sekitar tentang kamu hadir di kayak katakanlah Mandi Bareng, kamu harusnya mungkin selama ini sering dandan nggak sih? Kalau dandan kayak gini kayak dandan cowok yang asli cowok, bukan dandan yang cowok cewek-cewekan. Tapi makeup kalau makeup iya. Makeup ya, tapi nggak yang makeup cewek kan? Nggak. Nah, hadir di Mandi Bareng ini adalah makeup cewek. Ini ada nggak yang dari siapa, keluarga, dari siapa gitu yang komen gitu? Mungkin. Kalau masalah makeup, sebenarnya kalau dari keluarga sendiri, kemarin sempat yang sama kakakku sendiri itu, ya kayak lebih terutama itu ponakanku sih. Ih, om kok kayak banci sih gitu? Enggak, om lo cuma di kamera toh. Enggak, om lo kayak banci, tangannya lo gini. Aku langsung Terus gimana? Kalau kayak gitu tuh sebenarnya it's fine atau sebenarnya kalau aku sendiri it's fine karena kan namanya kecil nggak tahu yang sebenarnya seperti apa kan. Cuma ada juga yang beberapa dari
intinya dari temen sih kayak gitu, temen yang nggak tahu duniaku sebenarnya seperti apa. Adalah omongan-omongan yang sempat yang harus kamu kayak gitu, nggak boleh kayak kamu itu yang benar-benar yang harus kamu jadi cowok, nggak usah jadi cewek. Itu ada loh. Ada yang ngomong kayak gitu. Ada. Padahal tapi ya aku balik lagi, aku cuma bisa menjelaskan mereka. Ya nggak apa-apa loh, kok aku juga nyari duit halal kayak gitu kan. Intinya kan aku cuma di sini aku pengen belajar, aku pengen apa ya istilahnya, pengen mengeksplor diriku sampai mana sih aku bisa apa ya bisa nyampe target itu yang aku pinginin kayak gitu. Tapi kemarin kan kita sempet juga ngobrol sama Mas Dodit ya yang baik banget itu, dan dia juga ngasih tahu kalau di YouTube saat ini tuh lagi sentimen sama sentimen ya warian atau banci-bancian kayak gitu. Nah itu terus katanya kan ya kalau kayak gitu ya jadi ini aja, meskipun kayaknya melambai tapi tetap jadi cowok aja gitu. Kalau dari kamu sendiri berarti lebih seneng atau lebih gimana kalau nantinya bakal ini kan season 2 bakal ada nih saat lagi ya kan, tapi aku mau garapnya bener-bener yang serius, jadi bener-bener yang bener-bener yang ya aku ngomongnya bener-bener yang serius. Kalau kemarin tuh oke, kita ajang belajar, nah ini ajang serius banget, sementara aku masih godok banget untuk tampilan kalian akan aku rombak lagi terus dengan adanya kayak oke, kalau YouTube ada banci-banciannya itu dolarnya kuning nggak jadi monetize yang kayak gitu. Kamu lebih seneng apa enggak? Kalau aku sih lebih seneng dengan yang kemarin sih, karena karena satu sih kalau aku ngeliat itu unik, karena aku ngeliat kalau cowok terus kita jalan cowok nih tapi boleh melambai kayak gini-gini, itu menurutku kurang ada total ya. Iya kan kayak kurang total gitu ya. Misalnya make up, kita baju kostum, itu pun kita nggak yang maksudnya nggak yang apa ya, itu kita kostum itu juga nggak yang segampang itu keluar idenya gitu loh. Itu benar-benar yang mikir banget, besok episode apa ini, itu pakai apa kayak gitu. Jadi benar-benar yang dieksplor sebenarnya bukan hanya kemampuan dalam berbicara, dalam berakting, tapi benar-benar yang konsep juga kan. Itu karya juga loh. Make up itu terutama kayak seandainya cong kayak gitu. Iya. Tapi kalau memang ada tawaran lagi terus mengharuskan kamu untuk make up lagi, aku takut koyo host ngono yo. Sik gelem. Masih mau. Kan itu kan kalau aku sih mikirnya itu cuma caraku mengapresiasikan aku bisa make up, aku bisa apa ya, bisa eksplorasi diri. Iya, seenggaknya itu kan yang aku bisa, kenapa nggak aku tunjukkan? Tapi dengan kamu yang kamu dapatkan saat ini, oke, katakanlah 1 sampai 10 nih dari katakanlah belum jadi cemara sampai sekarang udah jadi cemara nih ya kan, 1 sampai 10 untuk tingkat PD-nya. Ya kalau aku paham banget PD-mu koyo apa pertama kali muncul Simen jadi ya kan, Mona Lisa sampai saya di kepedean. Ayo Piro, jujur kalau percaya nggak percaya, aku udah mulai udah berani buat ngomong sama orang. Serius, kayak misalnya hanya sebatas tanya sih, kayak tanya, Mas toiletnya di mana? Mas di mana? Itu aku bener-bener gak berani. Pasti aku nyuruh temen tunjuk siapa. Takut nopo kayak gitu. Dan ini sekarang aku udah berani yang, Mas, nyatanya di mana? Mas, oh ya gini kayak gitu. Udah berani buat bener-bener ngomong sama orang. Serius, tapi aku melihatnya sih iya benar, dan aku bisa bilang kan, aku sempat bilang ke kamu juga kalau progresmu ini katakanlah kamu lebih telat kan masuk di Mandibarang kan, tapi progresmu cepet loh, iya kan. Tamara A sampai sekarang emang berprogres gitu, tapi kamu kalau lebih giat lagi isok nyalip Tamara. Serius, kacamata produser ini bukan masalah giat sih, aku lebih semua orang pasti ngerti aku, apalagi teman-temanku, sahabat-sahabatku. Intinya aku orang yang nggak pedean sama diriku sendiri.
Nah ini juga mungkin yang dengerin ya kan, ini pasti akeh sing ngrungokno terus dia ternyata dia juga bermasalah dengan krisis percaya diri, Yes. ngono loh, ya nggak sih? Itu harus ngapain dulu? Ayo. Kalau aku ngerti gak? Ketika memang aku ini nih, kita katakanlah aku koyo kadang MC, terus kadang MC koyo ono menteri, ya kan, terus nomor bintang tamu nih, wong klien kadang-kadang nanti ada ini loh, nanti ini, tambah tekanan kan tambah nervous kan. Kamu tahu nggak apa sih tak omong nang awakku dewe? Apa? Aku langsung merem, konsentrasi, terus aku ngomong, iki mungkin yang mendengar akan ngerasa jijik be aku, tapi ya wes aku akan ngomong dan aku akan ngomong kon iso, kon keren, kon ganteng. Wis, kayak gitu. 3 kalimat itu yang belum merasa aku aku iso. Kayak gitu aja. Makanya di depan siapapun ketika aku nge-MC, apakah orang melihat kakiku gemeteran? Serius sering. Gemeteran kayak gitu. Tapi kan ketutup dengan celana. Ya. Gemeteran tapi ya itu tadi aku punya cara sendiri. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku Pasti aku paham, ada beberapa kemarin mandi bareng bintang tamunya siapa gitu, kamu meneng, kamu bingung ngomong apa, itu kan terlihat sebenarnya di kamera. Ayo, apa yang kamu lakukan? Kalau aku sampai pada akhirnya pede. Awal itu aku udah bilang, kamu bisa, kamu juga dari nol kok. Kenapa aku nggak bisa? Itu yang aku selalu aku pikir, aku iso, koncoku lu iso. Apapun yang dilawatin, ada itu udah toko nol udah kayak aku. Kok lapuk? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa dia bisa? Aku kok selalu apa ya misalnya menekan diriku. Kamu ku jelek kamu ini. Enggak, aku bisa. Itu sekarang aku. Tapi ya pasti memang bener kalau ngomongin soal ini abis ini juga, makanya aku kayak katakanlah kemarin sempet kamu ngapain sebenarnya aku sebenarnya untuk ngomongin soal tata krama Jawa ada benernya. Kalau ngomongin soal apa namanya aku diajakin collab si A, si B, si C gitu loh. Sebelum terus izin ke aku, katakanlah ya aku memang create kalian katakanlah gitu. Tapi ya yang bisa aku lakukan hanya sampai di situ. Kalau memang kalian jadi sesuatu, jadi brand, ya wes monggo itu collab ABCD. Kalau memang bisa membuka rezeki baru untuk kalian, ya itu. Makanya aku cuma istilahnya kayak aku mek ngeterotok gini rek. Nah, tutuk kene monggo berjuang masing-masing gitu loh. Maaki. Iya, gue pengen tak racun tapi ya pasti jadi kalau ngomongin soal pasti banyak karena banyak beberapa orang yang bilang ke aku lu ndelok mandi bareng itu gak ngedelok awakmu ngenteni Tamara Jemara. It's okay, berarti aku berhasil kan as a producer meskipun aku kurang berhasil jadi host gitu kan. Gak ngenteni aku ya, tapi aku seneng ketika memang kayak gitu. Aku ngerasa kayak berarti konten yang aku create ternyata masih ada peminatnya dan banyak juga komen-komen yang banyak gitu ya. Pengen nunggu, bahkan ya misalnya kemarin juga ada yang bahas kayak kok kamu nggak muncul sih, kok Tamara toh kayak gitu betulnya. Iya kemarin nggak bisa kayak gitu ya, dengan yang emang nggak bisa kan waktu itu. Jadi ada juga yang ada ya yang benar-benar masih nunggu kayak aku tuh ditunggu kayak gini. Itu yang nggak itu di luar ekspektasiku aku terjun di dunia kayak gitu. Itu jadi satu alasan kenapa kamu harus baik di setiap tampilanmu karena masih banyak orang yang nungguin kamu gitu. Ya pasti itu tadi ya, kalau ngomongin soal banyak yang bertanya Tamara Cemara itu siapa, udah dikupas ya kan ya, susuk beloknya kayak gimana ya kan ya. Awal mulanya kan ya. Tapi ya pasti memang setiap episodenya dari Ngomong Tae ini akan hadir talent-talent Tae ya kan ya. Jadi monggo didengerin untuk semua episodenya, dan semoga yang kita obrolkan hari ini juga bisa menambah wawasan baru untuk yang mendengarkan yang pasti bisa nambah faedah kan ya. Tapi pasti tetap dengerin dan juga nonton untuk episode-episode selanjutnya dari Ngomong Tae ya. Finally Ayu pamit. Beges. Sok cowok banget sih. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye.